Yang kedua, suci. Bahasa yang kedua, kita mau mendengar kalimat ini. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Telah dibaptis dalam satu roh, itu mengarahkan permenungan kita, atau setidaknya saya, pada peristiwa pembaptisan Yesus. Dan sungguh istimewa ketika Lukas menceritakan dalam Injilnya mengenai pembaptisan sangat detail. Ini saya bacakan keterangan waktunya setidaknya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja Abiline, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Dan sejak itu Yohanes mulai membaptis. Kemudian Lukas menceritakan lagi Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Dan kisahnya juga detail. Ketika semua orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Apa arti detail keterangan, detail tokoh-tokoh orang itu? Lukas mau menunjukkan ini adalah peristiwa penyaturagaan, peristiwa penjelmaan, peristiwa inkorporasi menjadi satu tubuh, peristiwa menjadi satu tubuh antara manusia yang jatuh dalam dosa dengan Allah yang hadir nyata dalam Yesus Kristus dalam kesatuan Roh Kudus. Indah sekali. Artinya dengan menenggelamkan dalam air sungai Yordan, Yesus menjatuhkan dirinya di dalam dosa manusia. Dengan muncul dari sungai Yordan, Yesus menyatukan manusia dengan Allah. Maka ada sebuah perdamaian. Ketika dulu sebelumnya manusia pertama itu jatuh dalam dosa diusir dari Taman Eden, sekarang disatukan kembali. Sangat indah. Itulah yang kemudian disebut satu tubuh. Sehingga kita mempunyai pengharapan kembali kepada kehidupan bersama dengan Allah. Maka penyatuan itu menjadi satu tubuh atau inkorporasi, penyaturagaan itu adalah peristiwa kekudusan manusia. Allah kudus, tetapi kita dalam kekudusan berproses. Atau dalam bahasa tahun jubileum, kita sedang berziarah menuju kekudusan yang semakin sempurna.
Maka kekudusan adalah Allah yang menceburkan diri dalam kedosaan manusia tanpa hanyut dalam dosa, tetapi mengangkat manusia menjadi kudus. Itulah kekudusan. Dan kekudusan itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Sesederhana Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Indonesia membuka kaca jendelanya. Kekudusan itu juga sangat sederhana, seperti Paus Fransiskus memeluk seorang anak yang difabel di gedung KWI. Kekudusan juga sesederhana seorang bapak yang menunggu anaknya sedang belajar. Kekudusan juga sangat sederhana seperti seorang ibu yang mengajari anaknya berdoa. Kekudusan juga sesederhana seperti Bro Vio yang kemarin merehab rumahnya. Sesederhana seperti Bro Budi yang ribet dengan remeh-temeh WA dari teman-teman dampingannya, anak-anak muda dampingannya, soal ini soal itu. Itulah kekudusan. Bukan jauh di awang-awang atau di seputar altar, tidak. Sesederhana itu. Itulah kekudusan. Karena Allah sudah menyatu ragakan dengan kita yang berdosa